Ini saya kan positif. Iya. WTS di sini saya wanita turut suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini, trio Slong. Kebetulan di sini ada duo Slong berarti ya. Ya. Yang satu apa sih itu betulin kamera lur. Lama kita nggak muncul ya, alhamdulillah kita di sini kedatangan bintang tamu. Oh, Bintang tamu. jauh sekali bintang tamunya. Jauh sekali bintang tamunya dari Bandung, Lur. Dari Bandung. Tapi alhamdulillah beliau berdomisili di sini, sudah berdomisili di Magetan dan membawa misi yang sangat luar biasa. Cie. Sangat luar biasa bagi khususnya buat teman-teman pemuda ya, generasi-generasi penerus bangsa. Simak terus obrolan kami di sini bersama dengan Ibu siapa, Bu? Halo, nama saya Desi Tris. Saya dari Jaringan Indonesia Positif. Alhamdulillah lur, jaringan Indonesia Positif. Selalu positif. Kita Positive bertemu thinking. dua kali ini ya Bu ya. Kenapa? Bertemu dua kali ini ya. 2 kali ya? Ya. Oh gitu. Yang pertama kan di Pendopo. Iya bener-bener. Seeling aku. Masa? Iya toh. Aku yang pernah ketemu sih. Oke, langsung saja Bu. Iya, iya. Kami mungkin teman-teman di luar Iya. sana belum tahu Ibu ini siapa, Iya. dari mana, Indonesia Positif itu apa? Oh gitu. Gitu. Bisa diceritakan sedikit Bu apa itu? Boleh. Mau sedikit mau banyak. Banyak enggak apa, perkenalkan dulu Ibu siapa gitu loh Mas. Monggo Tak perkenalan. kenal katanya enggak sayang. Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Nama saya Desi Tris. Saya seorang ibu rumah tangga sih sebetulnya gitu. Siap. Cuma saya itu berawal dari seorang warga peduli AIDS di Kota Bandung. Siap. Kemudian saya akhirnya pernah menjadi sebagai focal point Jaringan Indonesia Positif di Kota Bandung. Nah setelah 2 tahun terakhir ini gitu saya pindah ke Magetan ini, dan di sini pun saya merasa karena saya sudah lama berkecimpung di isu HIV, maka saya kan apa yang bisa saya lakukan di Magetan ini. Siap, luar biasa. Makanya akhirnya saya berkoordinasi dengan atasan saya di Jaringan Indonesia Positif. Saya ingin berbuat sesuatu gitu di Magetan ini khususnya tentang isu HIV/AIDS. Maka akhirnya saya membawa nama Jaringan Indonesia Positif ini ke Magetan. Gitu sejarah singkat aja yang gak usah panjang ya. Oh, berarti gini Bu, pertanyaannya berarti jenengan ke Magetan membawa itu. Enggak, maksudnya gini, enggak ada apa sih niatan apa gitu karena ini saya pindah ke Magetan, karena ini saya ke Magetan, enggak ada. Adanya cuma bawa misi itu saja atau gimana? Atau ikut siapa kayak gitu. Gitu. Saya kan WTS. Nah loh, jangan negatif thinking loh. Lur, WTS lur. WTS. Apa WTS? Pengaruh. Apa? Nggak usah negatif thinking. Iya. Di sini saya kan positif. Iya. WTS di sini saya wanita turut suami. Lur, bahasa baru. Oke, kok gitu ceritanya. Iya. Ikut suaminya Magetan juga ya Bu ya? Magetan asli. Asli banget. Alhamdulillah. Iya, jadi akhirnya saya ketika suami akhirnya mengajak saya untuk tinggal di Magetan karena saya sudah terbiasa bekerja dan sudah terbiasa aktif di kegiatan sosial khususnya di bidang Iya. HIV/AIDS ini. Saya melihat ya istilahnya kota Magetan, kota kecil tapi ya istilahnya mohon maaf banyak sekali istilahnya yang gimana ya perilaku maaf loh ya yang rada gitu. Dan terus saya pernah ke satu jalan, di satu jalan tersebut katanya itu meninggal karena HIV, ini meninggal karena HIV kan. Loh kata saya berarti banyak juga ya kota kecil ini yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah terus apa gitu yang saya bisa perbuat? Kebetulan saya sendiri kan sudah bertahun-tahun gitu ya istilahnya berkecimpung di kegiatan HIV/AIDS ini. Ya makanya akhirnya saya membawa
misi. Oh, seperti itu. Gitu, iya. Berat Misinya sangat mulia ya. mulia. Ya, awalnya gini gara-gara suami sih sebetulnya. Nah, Gara-gara suami ini pindah Magetan. iya. Gara-gara WTS. WTS. Suaminya pindah Magetan, berhubung ibu di Bandung ya, Iya. berkecimpung dunia itu akhirnya membawa ke sini ya, Sebuah misi alhamdulillah. ke Magetan. Ya. Iya. Enggak apa-apa, berarti itu untuk jaringannya khususnya di Jawa Timur ya sudah ada ya Bu? Ada. Atau gimana, atau jenengan baru membentuknya atau gimana? Enggak, kalau di Jawa Timur tuh sebetulnya sudah ada di Surabaya, sudah ada di Malang juga gitu. Ya, kalau Kota-kota besar itu udah ada ya Bu? iya, sekilas Jaringan. saya ceritakan tentang jaringan Indonesia Positif. Iya, siap, Jaringan siap. Indonesia Positif itu dibentuk pada tahun 2014. Pada saat itu ya orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS mereka ingin mendirikan sebuah komunitas. Komunitas Iya, ya. gitu. Awalnya hanya orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS saja yang menjadi bagian dari komunitas tersebut. Tapi alhamdulillah seiring waktu berkembang ternyata banyak sekali istilahnya orang yang punya ketertarikan untuk dan punya kepedulian gitu untuk isu HIV/AIDS ini, sehingga akhirnya jaringan Indonesia Positif punya semacam cabang gitu di Cabang, beberapa ya. provinsi. Siap. Jadi di 14 provinsi dan kotanya itu sangat banyak gitu ya. Jadi berarti sudah sudah menyebar, seluruh iya. Indonesia ya. Menyebar luas. Sekarang Jaringan cari aja itu. di Google jaringan Iya. Indonesia Positif, klik, nah, keluar. Wah, Iya. siap. Sudah ada websitenya di situ. Sudah Bu. ada, ya. Siap. Itu sekilas tentang jaringan Tentang Indonesia jaringan Positif, Indonesia Positif, ya. iya. Kalau ini Bu, mungkin teman-teman belum tahu ya. Masyarakat sini khususnya Magetan ya. Iya. HIV/AIDS kadang-kadang itu orang-orang gini Bu, malah dijauhi. Itu kayak penyakit hina gitu. kayak penyakit hina seperti itu. Iya. Mindsetnya orang. Itu sebetulnya gimana sih Bu? Iya. HIV/AIDS itu gimana? Itu Iya. bisa tolong dijelaskan, atau mungkin ada obatnya atau gimana? Sebetulnya penyakit kayak apa gitu? Iya. Gimana? Saya sedikit cerita lagi ya. Iya, siap. Saya masuk di salah satu grup relawan gitu di Kota Magetan ini. Kebetulan saya pernah share kegiatan tentang satu advokasi HIV/AIDS. Ternyata di situ saya di komen kayak gini katanya, kok orang yang salah dibela. Nah, lantas saya berpikir salah di mananya gitu ya. Oke, misalnya sebagai contoh saya atau misalnya tuh Mas Andi gitu. Iya. Mau nggak Mas? Jangan ya. Misalnya Mas Andi HIV positif. Oke, karena kamu nakal, karena kamu itu. Tapi kalau saya Mas Andi misalnya punya istrinya nggak tahu apa-apa. Iya. Apakah istrinya juga pendosa? Apakah istrinya juga salah? Terus istrinya melahirkan anaknya juga positif. Apa mereka juga berdosa? Apa mereka salah? Nah, makanya kita perlu tahu apa itu HIV. Siap. Ada yang tahu nggak HIV itu apa? Ayo dapat permen loh. Buat teman-teman yang nonton ya, HIV nanti komen-komen di bawah apa itu HIV. tapi mau dijelaskan sama Ibu. Kan HIV itu human immunodeficiency virus. Siap. Iya. Sebuah virus itu berarti ya. Iya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, jadi bisa nggak sih sekarang HIV itu katanya menular melalui gelas, piring, Sendok ya. sendok, Tusuk gigi bisa gitu nggak? ya. Tusuk gigi bisa nggak? Bisa lah Bu, virus kok. Gitu, Iya, bisa. bisa lah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah gelas ini istilahnya human? Bukan kan? Virus HIV itu kita harus mengetahui. Virus HIV itu adalah virus yang hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia. Ketika virus tersebut keluar dari tubuh manusia dalam hitungan detik, virus tersebut sudah mati. Jadi misalnya orang yang HIV terus minum gitu, terus akhirnya temennya minum lagi, itu tidak akan menularkan karena virus HIV itu tidak akan menular melalui air liur, tidak akan menularkan melalui keringat. Ya, HIV itu hanya bisa
menularkan melalui cairan darah dan cairan kelamin. Hanya dua hal itu, gitu. Oh gitu Bu. Berarti kalau ada seorang yang kena HIV itu ya ndak anu banget ya Bu ya sebetulnya. Maksudnya Ndak, iya, ndak perlu maksudnya. dijauhi. Nah Maksudnya itu gitu loh. justru yang akan memperburuk seseorang yang hidup dengan HIV itu adalah stigma itu tadi. Iya, mindset iya. Iya, jadi kan. Cara berpikir orang itu tadi. Nah itu sekarang gini, sebagai contoh, misalnya saya HIV positif, saya itu harus ARV, antiretroviral, saya harus minum obat misalnya. Tapi gimana caranya? Orang saya mau kelayanan aja saya malu, nanti saya takut kena stigma dan diskriminasi. Itu kan bahkan nambah pikir, oh nanti kalau misalnya saya ngambil obat gitu, nanti orang tahu, ada misalnya ada tetangga atau oh si itu ngambil obat HIV, terus nanti nyen. Maklum lah, Iya. karena kan ya namanya di kota kecil itu kan ya istilahnya akan sangat mudah menyebar gitu ya, berita-berita seperti itu. Iya. Nah akhirnya kan ketika saya berkunjung ke beberapa layanan, yang ngambil obat itu bukan yang bersangkutan, tetapi Justru orang lain. orang lain. Iya, karena mereka takut akan stigma dan diskriminasi yang akan Iya. timbul terhadap mereka. Dan stigma itu adalah faktor pembunuh utama. Justru itu yang membahayakan Bu ya. Iya, karena kan dengan Meracuni pikiran. iya, dengan adanya stigma akhirnya kan daripada saya istilahnya harus datang klien harus terus saya harus datang sendiri gitu. Udahlah, mendingan saya mati aja. Nah, akhirnya kan Iya. pikiran singkatnya kayak Timbul gitu pikiran kan. seperti itu. Iya. Padahal mereka itu punya hak yang sama loh. Yang sama. Mereka ya. juga istilahnya yang belum nikah punya hak untuk menikah. Terus yang pengen punya anak mereka juga sama punya hak punya anak. Mereka yang ingin kerja juga sama punya hak yang Ingin harus kerja, bekerja. bergaul sama teman-teman. Iya, bersosialisasi. Sosialisasi ya. Apa sih yang membedakannya? Hanya ada virus di tubuhnya itu saja. Berarti kalau untuk komunikasi sosial masyarakat itu sebetulnya enggak apa-apa ya Bu ya. Maksudnya enggak ada penularan secara itu enggak ya. Untuk virusnya itu sendiri maksud saya. Kan hanya ada dua jalan untuk menularnya si virus tersebut, yaitu satu cairan darah, kedua cairan kelamin. Iya. Nah yang ketiga air susu ibu yang HIV positif terhadap anaknya. Hanya itu saja. Apakah air liur akan menularkan? Tidak, karena tidak cukup. Tidak cukup si virusnya untuk menularkan. Keringat sama. Dan salah satu prinsip penularan itu kata EC. EC itu kan ada exit, ada jalan si virus keluar gitu. Terus ada si virusnya itu survive dalam keadaan hidup. Terus juga sufficient, di mana jadi ngomongnya gaya ya. Enggak apa-apa. Maksudnya kan si virusnya dalam keadaan jumlah yang cukup, kayak di darah, di cairan kelamin, itu kan si virusnya cukup. Tapi kalau misalnya di air liur, di di keringat, itu virusnya Tidak Tidak cukup untuk menularkan. tidak ya, Bu, ya, cukup berarti untuk ya? menularkan. Iya. Jadi hanya seperti itu aja. Kemudian juga enter ada jalan masuknya gitu. Luka itu bisa jadi salah satu penularan untuk HIV/AIDS. Nah, seperti itu. Tapi luka di mana dulu gitu. Oke, itu untuk jenis virusnya. Iya. Itu untuk HIV-nya itu seperti itu. Nah, Iya. terus ini caranya atau virus itu bisa terobati atau gimana? Bisa diatasi dengan cara apa gimana itu? Nah, Pripun, Bu? Pripun? Salah satu cara istilahnya untuk bisa melemahkan si virus tersebut sehingga tidak bisa bereplikasi adalah dengan antiretroviral atau ARV. Sik, Bu. Ya. Apa tadi? Opo. Ini bahasa apa, Bu? namanya Bahasa asing. Oke. namanya lanjut. antiretroviral ARV gitu ya. Jadi itu tuh obat untuk mengendalikan si virus. Sehingga kenapa orang yang HIV positif itu harus mengkonsumsi ARV secara terus-menerus seumur hidup. Karena kan ARV itu akan melemahkan si virus sehingga si virus tidak mampu bereplikasi
dengan tidak mampu bereplikasi, otomatis kan si virusnya sudah tidak terdeteksi. Dengan tidak terdeteksi berarti tidak mampu menularkan. Iya, siap. Tuh. Padahal kita tuh, aku kok kesannya kayak menggurui ya. Padahal enggak sih, kita ya sama-sama belajar, aku Iya. belajar juga kok. Terus Terus ini Bu, Iya, Bu, iya. tanda-tanda seseorang terkena penyakit HIV/AIDS itu seperti apa tuh? Nah, saya pernah ikut pelatihan. Salah satu yang memberi narasumbernya adalah Dokter Bagus dari UNAIDS. Moga-moga aja channel ini bisa ditonton sama Dokter Amin, Bagus. amin, Halo amin, Dokter amin. Bagus. Amin. Nah, beliau itu nanya, ciri-ciri orang HIV seperti apa katanya. Terus kan kita nggak ada yang jawab, kurus, ada yang jawab. Terus udah kayak gitu, gini. Mau tahu ciri-ciri orang yang HIV? Ya dok, mau. Kamu pulang ke rumah dan kamu ngaca. Kamu pulang ke rumah dan ngaca. Kok gitu dok? Iya, orang yang terinfeksi HIV itu kan pada fase awal gitu kan tidak ada perubahan, tetap aja seperti kita biasa. Iya, kecuali misalnya sudah ke fase AIDS. Nah, HIV, ingat HIV dengan AIDS beda loh ya. Iya. Kalau HIV kan si virusnya, kalau AIDS itu kumpulan dari beberapa penyakit. Iya. Kumpulan dari beberapa penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat si virus HIV ini. Gitu. Nah, itu. Jadi itu ketika fase awal itu tidak ada bedanya antara misalnya tuh saya dengan orang yang HIV gitu. Iya, karena mereka juga segar buger kayak gitu pada fase awal. Berarti nggak ada tanda-tanda yang itu Biasa ya berarti. Biasa. Tidak ada pada fase-fase awal itu. Ya bisa dikatakan ada tanda setelah ke fase AIDS atau fase lanjut. Itu kena TB lah, akhirnya badannya jadi apa? Jadi kurus. Terus berarti ada fase selanjutnya tuh ada penyertanya. Iya. Yang bikin parah itu. Iya, itu. Jadi kan ada penyakit penyerta atau infeksi opportunistik itu. Misalnya kena TB, terus diare yang terus menerus, terus ada kandidiasis, ada toksoplasma, banyak lah. Yang penyakit penyertanya gitu. Seperti itu kan memang hubungan sama imun tadi ya Bu ya? Iya, betul. Untuk HIV itu. Iya, berhubungan dengan kekebalan tubuh. Kalau ibarat sebuah negara itu jadi itu yang diserang itu tentara-tentara penjaganya. Penjaga benteng. Iya, penjaga bentengnya. Nah, diserang sehingga si musuh, si virusnya itu kan dengan mudah masuk. Iya, menggerogotilah tubuh kita gitu. Tapi kan alhamdulillah penemuan-penemuan kayak gitu kan udah ada untuk mendorong penguat imunnya ya Bu ya. Intinya kayak obat tadi itu ARV tadi. Iya, itu tadi. Dan kalau misalnya setelah konsumsi ARV beberapa waktu itu virusnya bisa undetected, bisa tidak terdeteksi. Makanya istilahnya tuh jangan takut kalau misalnya ada yang mau menikah nih. Terus udah kayak gitu, di beberapa kota memang sudah ada kebijakan pemerintah, setiap pasangan pengantin itu wajib melakukan VCT pemeriksaan HIV tersebut. Karena kan untuk menghindari penyebaran dari HIV tersebut, yang penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ketika misalnya salah satu pasangan itu positif, apakah mereka istilahnya akan menjadi menikah? Balik lagi itu takdir. Iya. Ya sebenarnya kan kita balikin takdir kan. Iya, itu penting juga Bu. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita kita mau belajar gitu, terus kita mau mencari tahu gitu, kan setelah ARV itu si virusnya akan undetected. Ini pernah kejadian kemarin. Ada teman saya, beliau di EQLS Indonesia, Mas Aan. Halo Mas Aan Rianto. Iya. Halo Mas Aan. Beliau itu sakit karena ini open status, karena beliau memang sudah open status. Beliau itu harus operasi. Nah, terus udah kayak gitu. Izin ya Mas Aan, aku cerita tentang Mas Aan ya. Tidak apa-apa Bu. Udah dijawab, tenang. Ketika Mas Aan mau operasi itu
cek HIV katanya negatif. Karena kan virusnya tidak terdeteksi. Padahal kan Ada. ya beliau sudah ARV sekian tahun gitu. Iya, tapi kan tetap ARV ini terus tetap dikonsumsi. Karena apa? Suatu saat ketika kita misalnya tidak mengkonsumsi ARV, nah si virus yang istilahnya sudah melemah dan sudah pingsan lah istilahnya, kan akan bangun, bahkan akan lebih kuat kan. Nah, akan lebih kuat sehingga istilahnya perlu ARV jenis tertentu untuk melumpuhkan si apa namanya Virus itu ya. si virus ini gitu. Itu bisa hilang nggak Bu virusnya itu? Bu? Ya, Seumpama sudah kalau- tertular, terus kan harus konsumsi ARV tadi ya. ya. Itu terus menerus itu apa bisa hilang virusnya itu Bu? Hilang tidak akan, tapi istilahnya akan apa kan pingsan tadi. tadi. Iya. Jadi si virusnya akan tetap ada di tubuh Berarti kita. tetap ada. Iya. Seperti itu. Makanya orang yang terinfeksi HIV itu harus ARV seumur hidup. Tuh. Mungkin untuk selain obat, Ya. ini mungkin yang tidak kalah pentingnya ini. Selain obat apa? Terus Pencegahan. iya, Cara pencegahan, terus cara menanggulangi yang sudah terkena. Nah, Itu gimana Bu? pencegahannya istilahnya jangan melakukan seks pranikah. Kemudian juga jangan bergonta-ganti pasangan. Terus apa menggunakan kondom. Terus hindari pemakaian narkoba suntik. Iya. Oh, narkoba suntik itu juga Iya. Itu apa karena kan apa namanya dari jarum suntik yang dipakai secara bersamaan itu kan kita tidak tahu misalnya saya pengkonsumsi narkoba suntik. Terus kan dari saya ke Mas Andi, terus Mas siapa Mas tadi Wawan. lupa, ke Mas Wawan. Iya. Ke Mas Wawan. Kan kita nggak tahu misalnya Kita antara tahu ya Bu. kita bertiga ini siapa yang HIV. Begitu cep kan akan dengan mudahnya akhirnya kan kita tertular. Nah, seperti itu saran dari saya, apalagi untuk generasi muda gitu ya. Generasi Siap. muda itu harapan bangsa loh. Siap. Jadi Saya hindarilah muda. hindarilah hal-hal negatif, lakukan hal-hal positif. Indonesia positif. Iya. Itu untuk segi pencegahan. Maksud- Iya. Kalau untuk segi korbannya selain obat Korban. itu tadi, kita harus gimana? Kita harus Yang sudah Menghadapi terinfeksi. ke subjek. yang tertular no. Iya. Ya, makanya kan istilahnya banyak sekali komunitas-komunitas apa yang peduli terhadap HIV/AIDS. Di Bangketan kebetulan belum ada warga peduli AIDS ya. Ya Enggak. moga-moga aja Iya. Pak Bupati, Ya, Pak Bupati nonton ini pasti Bu. Iya. semoga Pak Bupati nonton Heeh. dan Pak Bupati juga istilahnya punya kepedulian terhadap mereka-mereka yang terinfeksi HIV/AIDS Siap. dan tergerak gitu untuk membentuk suatu wadah forum peduli AIDS, peduli HIV/AIDS gitu. Siap. Pak Bupati, denger ya Pak Bupati. Ampun Pak. Ya moga-moga denger lah Pak Bupati, tolong ini didukung kita untuk teman-teman Indonesia positifnya, pergerakannya, tolong. Iya, kita harus memberikan edukasi yang benar juga terkait apa HIV/AIDS itu. Iya. Jadi jangan sampai kita memberikan edukasi yang salah. Awas, HIV udah kena HIV, kamu bisa mati. Ya emang mati sih. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, Bener. betul sekali. Ya kan Nah, memang yang terjadi di masyarakat kan seperti itu Bu sekarang. Masih bermindset seperti itu. Katakanlah kayak Sandi kan HIV, kayak disingkirkan, tidak ada teman. Nah, Dijauhkan dari Dijauhkan. teman-teman. Itu kan malah merubah mindsetnya dia semakin down semakin kan, Bu? down. Iya betul sekali. Itu stigma tadi kan yang kata saya juga akan memperburuk yang Berarti sangat pikiran itu memperburuk ya Bu, Iya, ya? akan Pikiran memper- itu ya. Istilahnya kita tuh sedang sakit gitu, bukannya disupport, malah istilahnya tuh kita lebih dilemahkan, akan semakin lemah kan. Dibully, dijauhkan ya gitu ya Bu. betul ya. gitu. Padahal kan HIV itu bukan satu penyakit gimana ya? Ya gimana ya, saya juga kadang-kadang speechless juga gitu. Kenapa orang sampai kayaknya, dengar HIV aja, aku serem aku. Sempet aku ngobrol sama teman gitu kan, terus aku serem aku. Terus aku, lah kok aku perasaan sudah bertahun-tahun gitu ya, istilahnya berkecimpung di apa namanya tuh, di isu HIV/AIDS. Sampai sekarang boleh tanya saya sudah berapa kali mobile visit, alhamdulillah hasil saya masih non reaktif gitu ya. Nah, mereka kan istilahnya tuh tidak sampai sempat ada yang
apa namanya bilang ya gimana ya, katanya dengan berpegangan tangan aja bisa menolong, ya Allah kata informasi dari mana itu. Makanya saya tuh ingin sekali gitu memberikan edukasi yang benar gitu terhadap apa namanya tuh, terhadap masyarakat, apalagi terhadap generasi muda gitu. Generasi muda kan masih sangat-sangat ya sangat ingin mencari sesuatu gitu Iya, ya. rentan juga untuk hal seperti itu. Iya, gitu. Jadi kita istilahnya tuh kita bisa memberikan edukasi kepada mereka gitu, agar mereka bisa terhindar dari apa penyakit-penyakit menular, salah satunya yaitu HIV/AIDS tadi. HIV/AIDS. Iya. Ngomong-ngomong soal itu Bu, untuk gerakan Indonesia positif, Iya. positif itu tadi. Iya. Untuk di wilayah Magetan, untuk Ibu sendiri itu mengcover dari wilayah mana saja, atau fokus di Magetan saja atau di Madiun? Saya Madiun Magetan, tapi saya lebih karena saya domisili di Magetan mungkin ya saat ini lebih fokus ke Magetan gitu karena faktor domisili itu. Iya. Maksud saya kan gini, barangkali nanti kan mudah-mudahan Bapak Bupati juga dengar Iya, lihat podcast semoga. ini. Nah, nanti kan bisa diprogramkan untuk kita sosialisasi ke sekolah-sekolahan, SMA, Iya. SMA, seperti itu kan bisa kan Bu? Iya. Nanti sama Ibu mungkin sama teman-teman yang lain yang terjaring. Iya. Penting banget loh itu Bu. Di jaringan orang terjaring. Ya, teman-teman Di yang jaring. rela. Di jaringan. Kok terjaring Ya, gitu. ya maksudnya gini loh Dot, maksudnya kita kan seperti Ibu tadi kan bergerak ini kan murni sosial Dot. Iya. Iya kan Bu, murni sosial, dan ini sangat luar biasa sekali loh Bu. Menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman. Luar biasa. Ini bicara Magetan, mungkin Magetan juga banyak juga sih yang terkena Yang kayak terkena. seperti itu. Soalnya saya dengar di masyarakat sih Bu ya seperti itu, orang yang sudah terkena AIDS, ya kayak dihindari. Kan Iya. down banget itu Bu. Nah itu. Orang yang terkena itu tadi. Padahal ini bisa disupport dengan kita mindset yang bagus-bagus, yang positif. Juga ada obatnya itu tadi kan Iya, Bu, untuk ada. memperpanjang tuh. Ya sebetulnya tidak ada obatnya berarti ini Bu, virusnya tidak mati ya. Cuma kan bisa Dihindari. Iya bisa ditekan sih Bisa virusnya, ditekan. bisa dilemahkan gitu sehingga tidak mampu bereplikasi, ya mengembangkan diri gitu, tidak mampu beranak pinak. ya, Iya. Tuh dengerin tuh yang sakit HIV. Sorry. Nggak apa-apa, kita tetap semangat Iya harus semangat itu, menjalani harus. hidup. Sama, kita semua sama ya Bu Iya, ya. kita ini adalah kawan. Iya, kita Tidak itu kawan. Oh, kalau ada lagunya Ruth Sanaya itu ya sama Kapan Bagaskara, usah kau lara sendiri. Masih ada kami di sini. Jadi jangan lara sendiri gitu. Nah, seperti itu apa? Wajar sih kalau misalnya orang punya ketakutan. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat gitu. Awal saya mendampingi orang dengan HIV/AIDS gitu. Dia sudah terinfeksi TB gitu. Wah, saya juga mikir, ini tuh kan banyak besar susus, hati-hati loh bawa yang HIV nanti gini-gini. Tapi saya punya tekad, Bismillah, masa sih kita mau nolong orang istilahnya. Setelah istilahnya karena kan namanya orang sakit kita harus megangin, harus gimana gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya fine aja, saya baik-baik aja gitu ya. Siap. Luar biasa ya berarti. Ya, karena kan virus itu tadi kan, ini Iya. katakanlah ini virus ya Bu. Iya. Yang memperparah kan tetap penyertanya kan Bu. Iya. Penyertanya, sebetulnya penyertanya loh. Iya, sebetulnya virusnya ini kan istilahnya gimana ya, menggerogoti tubuh kita sih Ya. tetap. Iya, tapi kan yang membuat sakit itu ya TB-nya, ya kandidiasisnya gitu, ya toksoplasmanya gitu. Dan kebanyakan orang itu tidak sadar gitu ketika kita misalnya sudah melakukan ketika kita sudah melakukan faktor risiko nih. Makanya saya menghimbau, jika misalnya kita sudah sekali saja melakukan faktor berisiko, lebih baik kita segera VCT gitu untuk deteksi dini lah. Jadi jangan sampai istilahnya kita ketahuan setelah kita parah atau ke stadium lanjut gitu. Kalau deteksi dini kan kita masih segar bugar seperti yang saya katakan tadi, ngaca masih masih segar bugar kan, itu kan masih sangat mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah ada TB-nya, kandidiasisnya, toksoplasmanya, kan itu ya perlu waktu juga gitu untuk menyembuhkan dulu penyakit-penyakitnya itu. Oke.
Alhamdulillah banyak sekali. Mungkin Dadat lagi. Ada yang ditanyakan lagi, Dad? Ayo katanya mau nanya. Aku ada. Aku mesti kalau sama mbane lho kan. Mungkin teman-teman bisa komen Lur nanti untuk selanjutnya. Ibunya terbatas Lur waktunya. Terus dan ini Bu, ini Ya. kan hari ini kan bertepatan dengan Hari AIDS dunia iya, ya Bu betul, ya. betul. Mungkin Ibu ada pesan-pesan Ya, buat pesan. anak-anak remaja yang di luar sana supaya tidak tertular penyakit AIDS apa bagaimana gitu. Ya, kesan-pesannya buat Pesan pemirsa. saya untuk generasi muda terutama, Ya, berperilakulah positif seperti jaringan. Jaringan. Berperilakulah positif, berpikirlah positif karena kalian itu masa depan, harapan masa depan dari Harapan bangsa. harapan bangsa, iya, dari bangsa ini gitu. Jadi berusahalah untuk menghindari hal-hal yang negatif, kemudian banyak referensi, banyak membaca dan sebagainya gitu. Jadi akan terhindar dari hal-hal yang negatif tadi gitu. Salah satunya dengan penularan HIV/AIDS ini gitu. Karena kan kalau misalnya sering coba melakukan hal-hal yang itu kan yang bisa memperparah gitu Memperparah, akhirnya. Iya. Pokoknya semangat deh buat anak muda, semangat. Terus jangan lupa apa namanya tuh, ya kita juga tidak bisa mengatakan, banyak yang mengatakan HIV itu berkaitan dengan moral, tapi tidak. Sebetulnya apa namanya, ya gimana sih, satu penyakit itu istilahnya itu datang itu apa melihat moral seseorang. Iya, enggak. Iya. Nah hanya itu Tidak saja. pandang fisik ya Bu. Iya. Dia datang langsung gitu. Hanya itu saja, stop stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Wujudkan Trizero di 2030. Ini udah 2021 akhir loh. Iya, mau 2022. Mau 2022, 8 tahun lagi berarti harus sudah terwujud itu Trizero. Iya, zero diskriminasi, zero infeksi baru, Iya. terus zero kematian akibat HIV/AIDS. Iya. Ya masyarakat Magetan itu mungkin ya itu loh Bu, diskriminasi itu loh, zero kan buat Magetan pokoknya. Ya. Kita rangkul untuk yang sudah terpapar gitu. Nah, itu Kita support. rangkul apa namanya tuh yang terinfeksi HIV-nya. Jangan sampai dijauhi. Jangan dijauhi, Iya. ya, Bu, ya. Ingat jangan dijauhi. Siap. Mungkin teman-teman di luar yang pengen tahu kontak personnya JIP, Jaringan Indonesia Positif. Mungkin Bu ada yang pengen tahu kontak personnya atau gimana? Boleh. JIP Kantornya di mana? kantornya Yang di ngono mana ya. atau gimana? Kalau kantor pusatnya di Jakarta ya. Kalau di sini Di- sekretariat JIP di Magetan itu di The Garden Regency, Blok B nomor 12. Desa Milang Asri ya. Saya juga lupa. Desa Milang Asri, Kecamatan Panean. Ya, di The Garden Regency. Kalau misalnya teman-teman semua mau tanya-tanya info seputar HIV/AIDS, boleh kontak ke kontak saya di 08156 349 2220. Kerahasiaannya terjamin. Terjamin Lur. Nanti Kita taruh sertakan komen lah ya kan di taruh deskripsi. nanti nomornya Bu Anu Lur, tenang baik. Pokoknya sing yang punya penyakit HIV jangan down, jangan mau kontak person Usah kau konsultasi. lara sendirilah gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti tersampaikan lah kita ilmu semua di sini Lur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nonton, bagi semuanya, kalangan pemuda khususnya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin cukup sekian saja ya. Ya, Atau sekian. gimana? Ada lagi? Dah. Intinya jangan jajan sembarangan. Ya. Intinya itu jangan jajan sembarangan. Pakai pengaman. Jangan melakukan seks pranikah atau bergonta-ganti pasangan. Masuk. Nah, itu. Terus untuk menghindari MS-nya gunakan kondom gitu. Masuk. Kemudian hindari narkoba suntik. Ya. Jangan pakai narkoba. Iya, jangan. Malah bagus. Mending jangan pakai ya. Jangan narkoba. Ya itu pesan saya terakhir tadi. Oke. Oh ya, satu lagi. Apa? Kita hentikan, mulai saat ini kita hentikan stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Penting sekali Ya, itu, Bu. betul.
Oke Bu, terima kasih waktunya. Sudah bermenit-menit ya. Mungkin Iya, disambung lain waktu. Iya boleh. Jangan Bisa lupa kesini. buat teman-teman misalnya mau konsultasi tadi ke Iya. Nanti Iya. nomornya kita kasih di Kita di Iya, deskripsi, Bu. kita belajar bersama. Sama Belajar. saya juga masih belajar kok ya. Enggak apa-apa. Kalau kita bisa gabung ke CIP bisa ya Bu ya. Dengan senang hati. Nah, Iya. enggak apa. Soalnya kita ya memang sosial juga, sosialnya tinggi. Iya. Termasuk teman saya. Alhamdulillah, ya. Senang juga dia. Dengan senang hati, istilahnya kita bersama-sama istilahnya. Saya tadi malam aja nyusun ininya sampai penasaran gitu loh, Bu. Oh, gitu. Jawabannya ini apakah sesuai dengan yang ada di internet gitu loh. Apakah sekarang penasarannya sudah terjawab? Ya, Alhamdulillah. Kalau belum terjawab, nyanyi lagu penasaran. Oke, baik teman-teman, sekian dulu ya obrolan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat, isi semua. Jangan lupa like, komen di bawah. Terus sudah ya. Wes lah, apa nah. Deal? Udah Bu ya. Terima kasih Bu atas Mungkin kedatangan. kalau ada yang belum jelas nanti bisa di WA pribadi. WA pribadi, langsung WA pribadi. Ya. Ya, terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.